Halo IKB, Ikatan Keluarga Besar Bokai. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua saudara Bokai di mana saja berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan senang sekali, ini adalah talkshow atau perbincangan perdana Bokai TV dengan nanti ke depan ada acara Bincang Bokai di mana Bokai TV akan melakukan perbincangan dengan keluarga Bokai atau saudara Bokai, putra putri Bokai di mana saja tentang profil mereka atau mungkin pekerjaan dan bahkan hal-hal lain tentang keluarga Bokai yang menjadi narasumber. Dan untuk edisi perdana Bincang Bokai pada kali ini ada saudara kita ini putra Bokai, adik Ron Malesi. Halo adik. Sore, saya bajak adik Ronin, kita bertemu untuk mengambil stiker. Kebetulan stikernya saya sisakan tinggalkan di kantor Dewan, dan saya sama Adiron kesini kemudian mengambil stiker dan sekaligus kita tag untuk ambil video dan kita buat perbincangan menjadi tayangan perdana untuk acara Bincang Bokai. Dan Adiron menjadi tamu pertama Bincang Bokai di Bokai TV pada edisi perdana hari Senin tanggal 12 September 2021. Apa kabar adik? Puji Tuhan, kabar baik. Iya, ini putra Bokai yang masih muda nih. Masih muda tapi sudah mendapat kepercayaan. Bisa ceritakan tentang adik Ron punya kesibukan atau apa yang menjadi tanggung jawab adik Ron saat sekarang ini? Baik, terima kasih Ernest. Sementara ini yang sudah ditutup sebagai keluarga menjadi pelayan, menjadi seorang pemimpin di desa Overlangga. Bersyukur karena ini telah dipercayakan Tuhan melalui masyarakat. Iya. Dan tentu sebagai orang-orang muda ingin melakukan perubahan di desa. Dan karena itu awal mula untuk menjadi calon kepala desa itu, cerita awalnya waktu itu saya di Kupang. Iya. Tapi karena diminta oleh orang tua, diminta oleh keluarga, saya akhirnya kembali ke Rote untuk menjawab apa yang menjadi harapan keluarga dan orang tua. Sehingga saya putuskan untuk ikut kompetisi melalui pemilihan kepala desa. Dan puji Tuhan, masyarakat percaya saya untuk memimpin desa Overlangga 6 tahun ke depan. Desa Overlangga ini desa baru ya adek ya? Desa Overlangga. Dan Aderon adalah putra Bokai, artinya kita selalu mengedepankan dan membanggakan diri sebagai putra Bokai karena memang sejarah kita berasal dari sana. Menjadi kepala desa pertama di desa Overlangga, desa baru. Ya. Apa perasaan adek mendapat kepercayaan ini dan sekali lagi kebanggaan adik kita Ron sebagai putra Bokai atas kepercayaan ini? Baik. Secara pribadi ada sukacita tersendiri karena walaupun masih muda tetapi diberikan kepercayaan untuk memimpin desa Overlangga. Dan secara pribadi yang tadi saya katakan di kakak mama, ada kebanggaan tersendiri, ada sukacita tersendiri. Dan lewat kehadiran saya sebagai putra Bokai, sebagai anak muda, sebagai orang muda, tentu mau memberikan perubahan yang terbaik untuk masyarakat di desa Overlangga. Iya, dan itu sudah dijalani berapa bulan nih Aderon persisnya sudah menjadi kepala desa Overlangga? Bulan Maret sampai hari ini bulan September. 6 bulan lah seperti itu ya. Baik Aderon, kita doakan kita keluarga besar Bokai juga merasa berbangga ketika ada putra Bokai yang mendapat kepercayaan menjadi pemimpin dalam level apapun. Dalam hal ini untuk Aderon menjadi pemimpin atau kepala desa Overlangga. Tentu doa kita adik sukses dalam menjalankan tugas sebagai kepala desa. Aderon, Bincang Bokai tentu kita selalu mengarahkan perbincangan kita kepada kampung halaman kita, kepada tanah leluhur kita yaitu Bokai yang sama-sama kita cintai. Aderon, kita semua ini ada di, kalau boleh dibilang kita ada di luar Bokai teritori atau MC. Kita ini tahu bahwa kita orang Bokai dari sejarah, dari tuturan orang tua kita, dari nenek moyang kita, dan kita meyakini ini dan kita boleh berbangga mengklaim diri sebagai putra Bokai di luar Nusa Bokai. Adiron, kita ingin tahu sedikit. Adiron
mendengarkan cerita apakah dari orang tua atau orang-orang lain bahwa memang Adiron dan tentu Bapak dan Mama dan keluarga besar memang berasal dari Bokai. Ceritanya seperti apa Adiron? Awalnya saya ingin tahu silsilah kan keluarga dari mana. Keluarga Malaysia. Ya, keluarga Malaysia dari mana. Iya. Setelah itu saya mulai tanya di Bapak, Iya. ya, kira-kira kita asalnya dari mana. Kemudian Bapak bilang, Sejak kapan Adiron mempertanyakan hal itu asal usul? Ketika Masih SMP atau sudah kuliah atau? sudah kuliah. Sudah kuliah ya. Sudah kuliah. Dan ketika saya tanya, Bapak bilang asli kita dari Bokai. Karena kemudian ketika mendengar Kata apa yang Bokai. disampaikan kata Bokai dari Bapak, saya mulai tanya lagi. Ada muncul pertanyaan ingin tahu lebih jauh Ingin tahu lagi. lebih jauh. Dan saya tanya di Bapak, seperti apa Ceritanya sih? seperti apa? Seperti apa? Ya. Kemudian yang Bapak sampaikan ke saya. Oh, pas apa nih? Bapak masih hidup kan? Bapak masih hidup. Iya, Bapak Kandung, Bapak Simon Malaysia. Bapak Simon Malaysia. Ya. Saya tanya di Bapak, katanya dulu waktu masih di Bokai, untuk keluarga Bapak sendiri ada 3 orang. Malaysia. 3 orang bersaudara. Jadi yang sulung ini nama Malaysia. Iya. Kemudian yang nomor 2-nya nama Loak, nomor 3-nya Dupe waktu itu. Malaysia luar. Jadi setelah itu ketiga-tiganya keluar dari Bokai. Dan kemudian Loak dan Malaysia menetap di Korbafong. Iya. Yang Dupenya menuju ke Sakala. Sakala itu di mana? Di Luar Rote kan? Iya, di luar Rote, arah ke Semau. Oh begitu. Oh iya, Sakala kalau tidak salah di Helong ya. Dan masih ada di sana. Yang ada di sana itu sudah meninggal. Dupe yang menikah tapi tidak punya keturunan. Iya. Akhirnya suami istri meninggal. Jadi yang tersisa Malaysia dan Loak. Malaysia dan Loak. Dan akhirnya Malaysia dan Loak itu jadi marganya kami. Tapi Di sesungguhnya Malaysia dan Loak itu nama tetapi dijadikan marga ya, atau farm ya seperti itu, dan masih mendiami. Kalau Malaysia di Pantai Baru di kampung mana deh, dan Loaknya di kampung mana? Malaysia dan Loak itu di Mengedano di Desa Opalanga. Iya. Ada juga Malaysia dan Loak, ada juga di Lekona. Oh di Lekona juga, jadi di Lekona dan di Opalanga, Desa Opalanga sekali. Itu cerita dari Opa ya, dari Bapak ya. Dan ketika mendengar cerita itu apa perasaan Adiron? Kemudian saya bilang di Bapak, bagaimana caranya supaya bisa pertemukan keluarga Bokai, hanya saling kenal. Kemudian Bapak bercerita, ada keluarga kita yang marga Dupe. Iya. Marga Dupe, kemudian ternyata marga Dupe artinya masih berkeluarga dengan kita Malaysia. Iya. Tapi dengan adanya media Facebook, tiba-tiba di Facebook saya lihat kita punya saudara yang Tok Mes Bailau. Iya. Ada info, ada posting di media, kemudian saya inbox. Kita satu keluarga. Adi langsung mengklaim Bapak Mes bahwa kita satu keluarga. Kemudian saya menceritakan di Bapak Mes apa yang tadi saya ceritakan. Apa yang Bapak ceritakan ya? Saya inbox, kemudian masuklah di grup, dan saya secara pribadi senang. Iya. Ternyata keluarga kita banyak. Kerinduan Adi supaya orang Bokai bersatu mulai nampak ya, dengan munculnya grup IKB, dan sebelumnya belum bernama IKB ya, tetapi kemudian sekarang kita sepakat untuk kita namakan Ikatan Keluarga Bokai. Dan dari situlah Adi ketika masuk dalam grup, kemudian kita mulai berinteraksi. Kerinduan Adi untuk ke depan, untuk Bokai secara keseluruhan, baik Bokai inside, artinya Bokai yang di Bokai, dan Bokai outsider, Bokai yang di luar Bokai, itu seperti apa kerinduan Adi? Karena kerinduan itu sudah ada, maka muncul pertanyaan terhadap Bapak. Ya, rindu suatu ketika keluarga besar Bokai baik di Rote maupun di daerah perantauan semua kembali ke Bokai, dalam hitungan, dalam arti bahwa 1 tahun 1 kali kita ada di sana, kembali ke kampung halaman untuk melihat kondisi kampung halaman kita. Itu kerinduan untuk ya kita bernostalgia atau ya pulang kampung lah seperti itu ya, repatriasi tapi dalam 1 hari atau 1-2 hari begitu. Itu ada dalam benak Adiron juga. Dalam benak seperti itu. Tetapi yang saya lihat di postingan di grup ketika tahun berapa tidak salah Natal bersama. Pernah ada Natal Bokai yang dilakukan di luar Bokai maupun terakhir 2016 itu di Bokai, itu semakin menambah kebanggaan Adi bahwa impian Adi untuk orang Bokai ke depan bersatu itu
step by step akan bisa kita lakukan. Iya benar. Oke Adiron, jadi memang ini kerinduan kita bersama. Kerinduan kita bersama karena memang kita menyadari dan mengetahui bahwa kita berasal dari satu wilayah yang namanya Bokai dengan sejarahnya yang unik, sejarah yang saya yakin banyak orang di Rote tahu, bahkan di luar Rote tahu bahwa sejarah eksodusnya orang Bokai keluar Bokai itu karena ada versi karena ada sumpah, kemudian orang Bokai harus keluar karena kalau tidak maka keturunan mereka tidak bertambah, tidak lebih dari 30 kepala keluarga dan lain-lain. Itu yang membuat kita tersebar di mana-mana. Tetapi kemudian saat sekarang kita sama-sama tahu bahwa kita berasal dari satu tempat dan kita rindu untuk pada satu ketika memang secara fisik kita tidak harus kembali ke Bokai ya Adironnya, tetapi perhatian kita atau sesuatu kita berkunjung ke sana itu bisa kita lakukan. Nah, Adiron, harapan Adiron sekali lagi kita sudah ada dalam satu grup besar ya, Ikatan Keluarga Besar Bokai, Ikatan Keluarga Bokai. Harapan Adiron untuk ke depan bagi kita keseluruhan orang Bokai, sekali lagi yang ada di dalam Bokai atau yang mendiami wilayah Bokai sekarang, bagi Desa Nusagdala maupun Batu Lirok dan yang ada di luar Bokai, banyak ada di hampir semua wilayah Rote ada. Itu apa ya, harapan dan pesan Adiron kepada kita semua sebagai sesama orang Bokai yang ada di luar Bokai. Baik, untuk harapannya hubungan kekeluargaan ini silaturahmi baik udara maupun darat terus berkelanjutan, jangan ada putus-putus lah gitu. Kemudian dengan adanya grup keluarga Bokai, dengan adanya ketika kita bersama-sama itu membuka ruang untuk kita saling diskusi, mengetahui lagi tentang sejarah-sejarah Bokai. Iya. Karena sejauh ini jujur secara pribadi saya juga belum tahu tentang keseluruhan sejarah tentang Bokai. Ya masih masih seperti mosaik ya, masih terpisah-pisah ya, masih kita sambungkan, dan untuk bisa menyambungkan semua ini kita masih punya ruang kebersamaan yang sesering mungkin supaya kita bercerita dan mungkin menyatukan akan sejarah itu, dan tentu lebih dari itu menyatukan semangat bahwa kita memang sesama orang Bokai. Dalam kita kan sudah di September nih, kira-kira Adiron punya keinginan yang bisa kita wujudkan dalam satu bentuk kegiatan atau apalah seperti itu untuk sekali lagi menghimpun kita orang Bokai dan dalam kebersamaan dalam kebersamaan kita di satu waktu kita bisa ya intinya bahwa kita bertukar cerita dulu, bersilaturahmi di antara sesama orang Bokai. Berharap pandemi ini cepat berlalu supaya dengan leluasa kita bisa saling mengunjungi satu dengan yang lain. Kemudian harapannya kalau bisa setiap tahun itu ada Natal ya, itu menjadi pengikat kita dan momen dimana kita bisa bertemu ya. Nah itu tentu tanggung jawab kita bersama Adiron ya. Kita harus bangun ruang-ruang kebersamaan di antara kita supaya kita sebagai keluarga Bokai semakin dekat karena semakin sering bertemu. Kalau silaturahmi di udara sih sudah sering ya, apalagi di grup Adiron, tapi ya sementara sekarang kan kita masih dibatasi karena corona, tetapi kita doakan supaya corona berangsur-angsur hilang dan kita bisa merancangkan kegiatan-kegiatan kita bertemu. Nah di Roni ini kita ada ide untuk tanggal 19 Oktober ini kan ada hari libur. Satu hari itu kita pakai untuk kita yang di Rote maupun syukur-syukur kalau ada satu dua yang dari luar Rote datang sama-sama untuk kita istilahnya kita reuni atau kita pulang kampung dalam sehari saja. Itu bagaimana Adiron bisa mengomentari itu? Itu lebih bagus. Lebih bagus ketika kita mencari momen-momen yang di luar kesibukan kita. Karena memang yang Kakak Eda sampaikan itu tepat di 19 Oktober itu hari libur. Jadi itu lebih baik ketika kita punya kesempatan untuk kembali Bokai satu hari. Iya, kita satu hari saja kita Bokai itu bisa mengobati kerinduan kita. Kemudian Adiron, bermula dari grup itu maka kemudian kita berdiskusi, bertukar pikiran tentang banyak hal tentang Bokai ke depan, dan satu produk kebersamaan kita adalah kita sudah menghasilkan logo IKB ya Adiron ya, yang stikernya sudah dicetak dan tadi saya sudah sempat kasih ke Adiron. Itu produk kita bersama, ide kita bersama dan kita sudah wujudkan dalam bentuk logo.
logo, baru muncul logonya, tetapi tentu untuk lebih mengikat kebersamaan kekeluargaan kita sebagai IKB, maka kita berharap bahwa kita bergerak lebih jauh lagi. Kita dari logo yang seharusnya mungkin mestinya dia ada di belakang setelah wadahnya, tetapi tidak apa-apa, itu cikal bakal atau itu uji coba dan kita telah berhasil. Tentunya ke depan kita mesti bergerak lebih maju lagi untuk ada satu wadahnya sudah ada, namanya sudah ada ya, bayinya sudah ada nama nih IKB, tetapi wujud bayinya ini mesti kita hadirkan secara nyata. Nah, itu bagaimana Adiron bisa mengomentari itu? Kan ketika diskusi di grup ada beberapa keluarga IKB yang menyampaikan bahwa kalau bisa ada pengurusnya. Iya kita jadi wadah baik di perantauan maupun di Roteng sendiri. Iya. Itu lebih bagus supaya dengan wadah itu kita bisa bergerak ya. Prinsipnya Adiron menyetujui dan mendukung ke arah kita wujudkan IKB dalam bentuk organisasi, strukturnya dan orang pengurusnya ke depannya. Tentu kita bersama-sama berjuang untuk itu Adiron ya. Kiranya kita satu hati seperti yang kita wujudkan diskusinya. Waktu itu diskusi di grup tentang logo juga cukup alot juga dia. Banyak pemikiran, tetapi pada akhirnya kita mengkristal dan kita satu hati menghasilkan sebuah logo yang mungkin masih ada kurang-kurang, tetapi itulah produk kita bersama yang kita lahirkan bersama. Dan pasti ke depan kita tidak ingin hanya IKB itu tidak hanya sebatas logo, tetapi ada wadahnya, ada struktur organisasinya, kemudian ada personalian, dan itu mari kita sama-sama doakan, kita kerjakan, dan Adiron tentu punya tanggung jawab, kita semua punya tanggung jawab untuk itu. Baik, terima kasih Adiron untuk perbincangan kita. IKB di mana saja berada, saudara Ikatan Keluarga Besar Bukai. Sekali lagi momen hari ini 13 September ini 13 September ya, satu hari yang bersejarah bagi kebersamaan kita orang Bukai, karena kalau tanggal 9 itu kita launching Bukai TV dan tanggal 13 ini kita bincang-bincang tentang Bukai. Narasumber kita adalah salah satu putra Bukai yang mendapat kepercayaan sebagai kepala desa di Desa Ovalangga, Kecamatan Pantai Baru, dan sudah bincang-bincang. Kiranya perbincangan ini terus kita hadirkan, tetap kita lakukan dengan kehadiran media Bukai TV ini menjadi jembatan bagi kita untuk berbincang-bincang, bercerita tentang kita Bukai. Terima kasih Adiron. Kita doakan saudara Bukai yang lain yang ada di berbagai wilayah dalam keadaan sehat, dan satu waktu pasti kita akan bertemu dan kita berbincang, kita berbuat sesuatu untuk tanah air kita, kampung halaman kita, Bukai tercinta. Terima kasih Adiron. Salam Bukai bersatu. Kita satu. Terima kasih. Sampai jumpa di bincang Bukai berikutnya.